Oke guys, jadi hari ini gue mau share bagaimana gue bisa mendapat ROAS seperti yang kalian lihat di sini gitu ya. Ini gue tanggal 1 sampai dengan 20 Juni, dimana gue recordingnya memang di tanggal 20 Juni gitu hari ini. Ini ROAS gue sudah mencapai 113 melalui TikTok Ads. Jadi as you can see di sini gitu ya. Dan 113 ini bukan wah ini masih spending 1000 2000 ada purchase saya juga pernah Bang. Enggak nih ya. Kalian lihat sendiri gitu ya. Gue sudah spending 4,9 juta di bulan Juni ini. Jadi ini udah angka jutaan dan gue mendapat gross revenue dari spending 4,9 juta ini adalah 562 juta rupiah, sehingga ROAS-nya adalah 113. Dan hari ini gue bakal share ke kalian gitu ya, kan bisa lihat sendiri di dashboard gue bagaimana cara gue membuat campaign, karena banyak yang nanya juga nih gitu ya, ini step by stepnya seperti apa. Jadi gue akan kasih tahu kepada kalian ya, jadi langsung aja kita lihat bagaimana caranya. Nah, yang pertama, kalau teman-teman mungkin belum pernah ngiklan gitu kan. Kalau teman-teman yang ad account-nya masih baru, biasanya ini masih kosong ya. Jadi gue akan mulai dengan ad account yang sekarang aja, yang existing gue pakai. Yang pertama adalah gue create campaign dulu dengan menggunakan conversion di bagian product sales. Jadi yang gue lakukan adalah bukan website conversions ya, bukan pasang pixel di website, tapi melakukan product sales, di mana gue berharap ada pembelian gitu ya melalui iklan yang langsung ke keranjang kuning. Jadi kita pilih product sales dari TikTok Shop-nya ini. Terus setelah itu, nah ini masuk ke halaman campaign-nya gitu ya. Jadi ini halaman untuk membuat sebuah campaign. Di sini kita diminta untuk memilih antara VSA, LSA ataupun PSA. Jadi apa sih VSA? Video Shopping Ads gitu ya. Nih kalau bisa lihat, LSA itu Live Shopping Ads dan juga Product Shopping Ads. Bedanya apa Bang kalau ketiga-tiganya? Nah, ini gue udah buatin juga gitu ya PowerPoint biar kalian bisa lihat gitu ya sebenarnya contohnya seperti apa bedanya dari VSA, LSA dan juga PSA. Nah, video shopping ads ini adalah video-video yang biasa kita lihat di feeds-nya kita kalau kita scroll TikTok gitu kan. Jadi kadang-kadang kita lihat ada sebuah video yang ada keranjang kuningnya, ini bisa kita iklanin gitu kan ya. Nah, VSA ini atau video shopping ads itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah internal content, maksudnya adalah konten yang kita upload sendiri gitu ya, kita upload dari akun kita sendiri. Atau yang kedua adalah external content. Nah, maksud dari external content ini adalah konten-konten yang diupload oleh para affiliator. Jadi kita bisa minta linknya, misalkan kita endorse siapa gitu kan ya. Habis itu kita minta link untuk mengiklankannya dari influencernya, biasanya dia tahu namanya di bagian ad setting gitu ya, jadi bisa diminta linknya. Nah, kita bisa ngiklanin pakai kontennya dia gitu ya, pakai konten si influencer ini video shopping ads. Habis itu kemudian live shopping ads. Nah, ini ada dua juga jenis dari live shopping ads. Yang pertama adalah mirror. Jadi kadang-kadang kalau kita scroll gitu ya, terus kita lihat ada yang lagi nge-live, padahal kita nggak pernah follow brand ini atau nggak pernah lihat. Nah, bisa jadi brand ini menggunakan live mirror ads. Jadi yang lagi ngomong apa langsung kelihatan gitu kan ya ads ya. Atau orang-orang bisa bilang juga namanya preheat ads, ini satunya lagi gitu ya. Jadi kita pakai konten biasa gitu ya, tapi kita objektifnya adalah live shopping ads, namanya preheat gitu ya, preheat konten untuk ngajak mereka untuk join live, karena di live biasanya ada diskon. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi adalah product shopping ads. Fungsinya adalah menaikkan produk Anda di pencarian shopping centernya. Jadi kadang-kadang kan kita kan kalau nyari barang tuh langsung ke shopping centernya, nggak pakai lihat video. Nah, biar barang kita bisa di atas, ini pakai product shopping ads biasanya. Nah, yang bagus yang mana gitu? Kalau buat saya pribadi gitu ya, saya biasanya menggunakan video shopping ads karena saya udah pernah cobain live shopping ads, product shopping ads juga gitu ya. Buat saya kayak indikator untuk product shopping ads ini masih saat saya ngerekam ya, kayak bukan keyword ya gitu yang dikejar. Jadi kayak kita ngiklan habis itu kita nggak tahu kita punya dinaikin di mana dan kapan dan bagaimana. Jadi kayak nggak ada keyword yang mesti kita isi. Jadi karena isinya adalah interest gitu, jadi saya bingung gitu loh kayak, ini kalau saya product shopping ads, saya bakal diiklan seperti apa? Lebih jelas video shopping ads. Jadi makanya saya pilih video shopping ads dulu.
Ini kan kita bisa bikin look alike ataupun custom audience yang udah pernah nonton 2 detik video kita, yang udah pernah nonton 10 detik, yang udah pernah likes, komen, ini bisa juga bisa di-include. Tapi saya biasanya untuk di awal-awal menggunakan namanya broad audience gitu ya. Jadi interest base. Ini kan brand yang saya lagi iklankan ini adalah brand beauty. Jadi saya akan menggunakan gendernya female, locationnya Indonesia karena bisa dikirim seluruh Indonesia. Kemudian brand beauty ini punya karakteristik untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi nggak usia yang bukan anti aging dan sebagainya. Jadi kayak masih untuk anak muda. Jadi nggak apa-apa. 1824, 2534 ini yang saya targetin. Tapi additional 3544 juga masih bisa, masih oke. Okay. Language-nya dibikin all. Kemudian interest-nya ini tinggal dipilih. Nah, karena kita di industri beauty, makanya kita disaranin di sini juga untuk beauty personal care atau apa nih, oral care, padahal nggak oral care karena skincare kan. Jadi kita bisa pilih aja dari rekomendasinya salah satunya, ini juga boleh. Dan kita bisa klik di sini show all dari yang direkomendasikan. Nah, kita pilih yang cocok aja gitu ya. Kalau memang belum ada yang cocok, ini ada facial care, kita bisa ketik sendiri di sini gitu ya, di bagian ini. Nah, biasanya saya bisa cari juga gitu ya di bagian ini mana yang cocok. Kalau memang oral care nggak cocok, nggak usah gitu. Jadi skincare, nah video interaction juga boleh gitu ya, karena ini adalah interest base. Jadi menurut saya kita nggak usah terlalu pakem banget harus kalau harus skincare semua nih gitu ya. Interestnya harus tentang skincare semua. Nah masalahnya adalah kalau kita mengiklankan di sosial media yang notabene adalah interest base, kan bisa jadi saya suka skincare tapi saya juga suka makanan. Saya suka skincare, saya suka horror. Jadi nggak usah terlalu pakem banget, jadi nggak masalah. Selama di bagian sini ada bagian available audience-nya, ini tulisannya balance. Nah, biasanya ini hasilnya lebih oke gitu ya. Kalau memang balance gitu ya ininya. Available audience-nya. Terus di bagian device saya juga nggak pemilih gitu ya. Tapi biasanya di connection type saya karena ini bentuknya video, saya nggak mau yang nonton tuh nge-lag. Jadi ya WiFi 4G, 5G ini saya pilih gitu biasanya. Terus abis itu budget per harinya ini kita pasang di 100.000 itu nggak masalah. Kalau dulu harus 200.000 ya, sekarang udah boleh 100.000. Set time-nya biasanya saya karena ini saya pasangnya siang-siang hari, jadi saya pengennya adalah di besokannya di jam 4 pagi. Kenapa jam 4 pagi? Jadi di Indonesia ini iklan ini baru mulai bisa works atau kemakan ini biasanya pagi-pagi. Padahal kita kan berasumsi bahwa oh malam-malam ini orang pada scroll HP. Tapi berdasarkan data di Indonesia ini iklan ini lebih works ada banyak pembelian di pagi hari gitu. Jadi kita nggak apa-apa mulai di pagi hari aja jam 4 untuk besokannya. Nah kenapa besokannya? Saya nggak mau budgetnya kepake cuma setengah doang. Jadi kayak biar bisa saya analisa dengan full bahwa campaign ini works atau tidak, makanya saya setnya besok pagi aja deh biar saya bisa analisanya secara full dari pagi sampai malam gitu. Departingnya all day. Nah di sini ada optimization goalnya. Nah ada 4 ya, gross revenue, purchase, initiate checkout, sama clicks. Nah gross revenue ini fitur yang paling baru gitu ya di TikTok Ads. Maksudnya paling baru tuh bukan baru banget sekarang gitu, tapi the latest yang di launching lah ya sama TikTok Ads ini sendiri, karena sebelumnya cuma ada purchases doang, jadi memaksimalkan jumlah dari purchase-nya atau memaksimalkan initiate checkout-nya atau memaksimalkan kliknya. Jadi cuma 3 itu, tapi terakhir ini keluar juga yang namanya gross revenue gitu, dulu namanya GMV, dan ini lumayan oke sih kalau saya lihat. Artinya kita pengen menargetkan orang-orang yang punya kebiasaan untuk membeli the highest possible gross revenue gitu. Nah, kalau ini kita kalau di purchase kita menargetkan orang-orang yang biasanya belinya kuantitinya gitu ya. Jadi murah nggak apa-apa tapi yang penting quantity. Nah, kalau saya prefer yang gross revenue itu nggak masalah. Target ROAS ini saya biasanya nggak pakai gitu ya untuk di awal, jadi nggak masalah. Kita pakai continue aja. Nah, ini untuk bagian campaign-nya. Oh ya, tadi campaign-nya kita harus namain dulu ya biar lebih terstruktur gitu. Jadi kita bisa balik, kita namain campaign VSA 20 Juni. Nah, ini bisa ditulis seperti ini. Jadi campaign spasi tipe objektifnya VSA dan tanggal bikinnya kapan 20 Juni. Nah, ini saya biasanya seperti ini penamaannya. Habis itu kita balik ke setelah targeting udah gitu ya. Oh sorry, ini bukan campaign, ini adalah ad set tadi.
Jadi ini campaign VSA 20 Juni. Nah, kalau kita continue, ini baru adsetnya namanya. VSA 20 Juni. Jadi ini ad group name-nya lah ya. Terus kita continue, kita lanjutin aja. Nah, di sini adalah halaman dimana kita bikin kontennya. Jadi, saya ini biasanya menggunakan konten yang sudah pernah diupload ya. Ada juga dari teman-teman bikin biasanya kalau yang dari Facebook biasanya ya upload video sendiri, konten sendiri gitu ya, yang khusus ads. Nah, khusus di TikTok ini nggak perlu pakai video yang baru, jadi pakai aja video yang sudah pernah diupload di akunnya gitu ya. Jadi tinggal kita pilih tulis aja nanti add name terakhir karena biasanya saya pengen tahu nih kontennya apa yang saya pilih. Jadi yang pertama adalah kita ke bagian TikTok post. Di bagian TikTok post ini kita pilih gitu ya konten mana yang mau kita upload. Dan pastikan konten ini kalau buat saya ada keranjang kuningnya juga. Jadi misalkan konten yang ini gitu ya. Oke. Ini kontennya sudah ada keranjang kuningnya bisa dilihat gitu ya di bagian sini. Nah, habis itu karena saya tahu ini produknya apa, kontennya apa, jadi saya masukin juga gitu ya, produknya ini sleeping mask gitu ya, atau moisturizer untuk malam. Kemudian, oke, saya biasanya namain produknya. Jadi ini namanya misalkan ya, ini saya namain biar saya tahu ada kodenya bahwa saya mengiklankan produk ini gitu ya, konten pertama. Jadi konten pertama yang saya iklankan untuk produk yang tersebut gitu ya. Jadi saya taruh di sini. Habis itu basically ini udah jadi sih. Jadi kayak simple banget kalau bikin ads di TikTok Ads ini memang. Nah, terus habis itu biasanya gitu ya, saya pengen membandingkan nih produk mana yang lebih works. Makanya saya biasanya duplicate gitu ya adsetnya. Nah, oke, ini saya publish dulu gitu ya satu iklan ini. Nah, tapi saya biasanya nggak selesai sampai sini doang. Jadi nggak selesai cuma satu konten doang gitu. Makanya saya upload juga. Buat saya biasanya satu adset yang sama. Ini saya pecah menjadi tiga produk, tiga jenis produk. Karena kita pengen lihat produk mana yang lebih winning gitu ya buat di TikTok ini. Makanya biasanya saya back to campaign. Nah, ini yang tadi saya bikin kan di paling atas ini. Saya klik. Habis itu ini lagi in review. Saya copy di bagian sini. Nah, ini kopinya bisa jadi dua kali dan oke. Ini tadi kan yang saya kasih nama itu tentang ini ya, tentang Sleeping Mask SM lah, kode-kode produknya lah ya. Nah, ini saya akan copy lagi tapi dengan produk yang berbeda gitu ya. Akan SS gitu ya atau sunscreen gitu. Nah, saya akan cari lagi konten yang berbeda gitu ya, yang adalah sunscreen. Jadi tinggal diduplikat aja biar cepet gitu, biar nggak ngulang-ngulang. Ini di delete aja. Habis itu dicari TikTok postnya yang jualan produk yang kita pengen iklanin. Nah, ini adalah produk yang sunscreen tadi saya pengen iklanin, jadi saya udah tahu gitu ya. Ini produknya sunscreen, jadi tinggal kita cari ketik aja, masukin lagi untuk produknya. Kalau nggak ketemu di bagian title, kita bisa klik di sini. Oke, sekarang kita sudah punya satu campaign yang kita buat tadi, di mana campaign ini punya tiga adset yang sama dengan objektif VSA, Video Shopping Ads, dan interest yang sama. Bedanya cuma ada di produknya doang, di mana masing-masing pegang satu produk. Jadi ini biasa struktur yang saya gunakan untuk tes gitu ya. Kira-kira produk ini kalau kita mau ngiklan di TikTok Ads ini seperti apa. Oke, sekian video mengenai cara setting TikTok Ads yang saya gunakan yang bisa membawa ROAS sampai ke 100. Jadi mudah-mudahan video ini membantu, dan untuk teman-teman yang pengen belajar juga gimana sih cara bikin konten yang works, di situ gimana sih flow dari mungkin dari start bisa sampai ke ROAS 100 secara mendetail. Nah, saya akan bongkar semuanya di workshop saya gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin admin aja untuk tanya jadwal workshopnya kapan, dan juga ada one-on-one consultation untuk yang pengen nanya secara private dan belajar mengenai TikTok Ads ini juga. Jadi sampai ketemu di next video ya.